wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Kulo Kabupaten Sebian Terapan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Nur Rahma. Beliau adalah guru IPA di UPT SMP Negeri 2 Kulo. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan harus tetap semangat. Oh ya, semangat sekali ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas atau melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan kegiatan kita yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kegiatan ini kita lakukan adalah untuk melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar persiapannya lebih matang sehingga Ibu dapat melakukan proses pembelajaran dengan penuh percaya diri dan tujuan yang telah Ibu rencanakan dapat tercapai. Kemudian Ibu akan juga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Nah, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yakni yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan yang Ibu? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran untuk observasi nanti, yaitu diharapkan siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan pengamatannya nanti. Oh iya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Ya, tentu kalau berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tadi, kita berharap bahwa di depannya nanti siswa itu mampu mengklasifikasikan bukan hanya hewan saja, tetapi berbagai jenis makhluk hidup, baik itu tumbuhan, jamur, berdasarkan tadi pengalaman yang telah didapat dengan mengamati perbedaan dan kesamaan yang ada pada makhluk hidup itu, pada hewan itu. Oh iya. Kemudian bagaimana rancangan strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kegiatan tersebut, baik dilihat dari strategi pembelajaran, modul pembelajaran dan metode yang akan Ibu lakukan? Untuk metode sendiri, saya akan menggunakan metode ceramah sekaligus memikskan, tapi ceramah di sini bukan monoton bahwa guru yang bicara terus menerus. Kemudian nanti akan ada eksperimen, dan saya akan memasukkan diferensiasi proses dan juga produk, karena nanti siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya, dan pengelompokan ini sudah dilakukan asesmen awal sebelumnya, asesmen non kognitif ya. Jadi dihasilkan 3 kelompok. Jadi nanti ada kelompok yang mengamati video, kemudian ada yang mengamati kartu, kemudian ada yang pengamatan langsung hewan yang akan dibawa ke dalam kelas. Tapi hewannya di sini masih hewan-hewan yang kecil, yang mungkin kan memudahkan dia untuk bawa ke dalam kelas. Oh ya, sepertinya menarik ya. Kemudian bagaimana dengan media tadi? Bisa dijelaskan ulang tadi media yang akan digunakan? Jadi media utamanya tentu ada kartu ya, jadi kartu hewan, kemudian ada spesies hewan kecil, hewan dari jenis serangga, kemudian video nanti kita akan putar, boleh melalui HP siswa atau nanti difasilitasi dengan menggunakan laptop. Kemudian ada media penunjang, kita akan menggunakan berbagai sumber bacaan. Saya sudah menyiapkan handout yang terkait dengan materinya, kemudian buku-buku pelajaran yang masih relevan dengan materi untuk klasifikasi. Baik, kira-kira kapan kegiatan tersebut Ibu akan laksanakan, hari apa, jam berapa? Ya, insya Allah berdasarkan jadwal observasi ini, pembelajaran ini akan
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di kelas 7 pada jam pertama sampai jam kedua, tepatnya 7.30 sampai pukul 8.50 waktu Indonesia. Baik, jadi berdasarkan jadwal yang Ibu sebutkan tadi, jadi saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk melakukan observasi untuk mencatat kira-kira hal apa saja yang terjadi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Kemudian setelah nanti kegiatan observasi itu dilaksanakan, kita akan melakukan diskusi seperti ini lagi ya Bu, pada sesi percakapan pasca observasi. Ya, baik, sebelum saya akhiri masih ada yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini, percakapan diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, banyak hal yang bisa didapatkan hari ini. Tentunya itu menjadi sebuah pencerahan untuk diri saya pribadi dalam rangka nanti persiapan observasi, sehingga pada saat pelaksanaan di hari H bisa lebih baik lagi, dan kemungkinan-kemungkinan yang tantangan-tantangan yang bisa menjadi sebuah hambatan itu bisa diminimalkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Demikian percakapan saya hari ini pada kegiatan pra-observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya tolong disiapkan. Siap. Kita bersama-sama berdoa sebelum mengajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilman warzuqni fahman ya Allah tambahkanlah ilmuku dan rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pagi ini? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya. Ilham, bagaimana kabarnya pagi ini, Ilham? Baik. Dayat? Baik, Bu. Sidan? Baik, Bu. Kelompok A? Baik, Bu. Baik. Kelompok B? Baik, Bu. Kelompok C? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. 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 Hari ini kita akan masuk di materi klasifikasi makhluk hidup, dan tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah kita akan mengklasifikasikan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke, anak-anak semua, ada yang pernah ke supermarket? Pernah, Bu. Kita pernah. Di supermarket itu Rafika melihat apa? Barang-barang. Nah, kalau misalnya kita mau beli minyak, kita ke bagian mana? Tempat minyak. Kalau kita mau beli sabun, tempat sabun. Kira-kira kalau tokonya barang-barangnya itu campur baur, mudah tidak kita mendapatkannya? Iya, Bu. Ya. Jadi itulah hari ini kita akan mengelompokkan makhluk hidup dengan tujuan untuk supaya memudahkan kita nanti untuk mempelajari makhluk hidup itu. Nah, anak-anakku sekarang sudah terbentuk 3 kelompok, nanti akan melakukan kegiatan berdasarkan LKPD yang sudah ada di mejanya masing-masing. Ya. Kelompok A nanti akan mengamati makhluk hidup melalui video, kemudian kelompok B nanti akan mengamati, mengidentifikasi hewan berdasarkan kartu hewan yang ada, dan kelompok C nanti akan mengamati hewan langsung ya yang sudah dibawa. Jadi serangga-serangga yang anak-anak bawa itu nanti Anda amati berdasarkan LKPD yang ada di meja. Baik, sekarang kita bekerja. Tolong kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati itu tetap diperhatikan. HP pada saat pembelajaran bagaimana? Digunakan pada saat jam pelajaran, yang dipakai untuk misalnya mau main game, mau whatsappan,
sumber belajar. Kita berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Bagi yang kedua, bertulang belakang, tidak bertulang belakang. Tulis semua ini. Berdasarkan adat air, dua air dan nama hewannya. Lumba. Ini cuma sebagai contoh nih modelnya. Ini yang berkreasi dua berarti sepasang. Ya, tulis begini di dalam tabel sepasang. Kemudian hewan apa lagi kita bawa? Hewan. Silakan di sana. Kan 20 hewan. Di sini cuma di darat sama di air. Di dasar berarti ada lagi karakteristik yang bisa dia makan. Senang nih. Kerja begini dulu ya gini. Bagi. Siapa yang mau nulis? Bukan hewan. Monyet. Ini alamnya berbeda. Ini bisa di dua alam ini, bisa di darat, bisa di air. Yang hidup di air yang mana? Sekarang kita main clue. Clue-nya adalah ucapan yang kita katakan. Oke. Merah, kuning, hijau. Kuning, merah, putih. Ini warna apa? Oke, berarti fokusnya bagus. Oke, kita udah plus untuk semua. Baik, kita persilahkan dulu dari kelompok serangga untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan perwakilan 3 orang ya. Kelompok yang lain silahkan menyimak dan oke, baik kita persilahkan dulu teman kita dari kelompok serangga untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain tolong disimak dan ketika diberikan kesempatan oleh moderator nanti untuk bertanya, silahkan acungkan tangannya dan bertanya. Oke, silahkan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok serangga akan melakukan presentasi hasil kelompok kami, yaitu pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan dibagi menjadi 5. Dalam melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri dulu mulai dari saya. Nama saya Silviana Basri. Nama saya Nolia.
maka presentasi hasil kelompok kami. Pengelompokan trik dan belalang termasuk dalam suatu kelompok karena memiliki persamaan. Presentasi saya, tidak ada yang bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari kelompok A. Saya ingin bertanya, apa dasar pengelompokan yang Anda lakukan? Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Dayat atas berdasarkan ciri dan persamaan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Isra dari kelompok B ingin bertanya, mengapa jangkrik dan belalang berada dalam satu kelompok? Terima kasih atas pertanyaannya. Jangkrik dan belalang memiliki persamaan bagian tubuh sayap dan jumlah kaki. Saya mau bertanya dulu, pembelajaran pagi ini apakah menyenangkan? Menyenangkan, menarik? Ya. Baik, kalau menyenangkan dan menarik berarti ada sesuatu yang anak-anak pahami untuk materi pagi ini. Ada yang mau menjawab apa tujuan dari kita mengklasifikasikan hewan? Akan Aksa? Agar mudah dipelajari. Agar mudah dipelajari. Ada yang lain? Ada yang lain? Tadi ada di handout yang dibagikan itu. Ada tujuan-tujuan di situ. Coba dibaca kembali materi-materi tadi. Agar kita mengetahui pengelompokan hewan. Apalagi pengelompokan tadi berdasarkan apa? Berdasarkan apa kita pengelompokan tadi? Persamaan. Ya, ciri-cirinya ada yang sama, ada yang berbeda berarti dengan melakukan pengelompokan. Oke. Tujuan mengklasifikasi terhadap makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, menyaksikan, dan mempelajari makhluk hidup. Oke, memudahkan kita mempelajari, membandingkan makhluk hidup karena makhluk hidup itu sangat banyak. Jadi kalau kita mau pelajari semua, kita pusing saking banyaknya. Jadi kita klasifikasikan dulu. Ini kelompok hewan, ini tumbuhan, ini jamur. Jadi nanti pelajaran untuk pagi ini sebenarnya menjadi dasar juga untuk pengelompokan makhluk hidup yang lainnya. Karena kita baru masuk di hewan. Untuk tumbuhan kita akan pelajari pada materi berikutnya. Baik, tetap semangat untuk terus belajar dan kita akhiri dulu dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 22 Kabupaten Sindang Rafah. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Rahma sebagai guru IPA di UPT SMP Negeri 20 yang telah melakukan kegiatan observasi supervisi akademik, dan kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Hugo Santosa selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Rahma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan Insya Allah semangat sekali ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap harus semangat. Oh, lebih semangat. Sehat. Meskipun cuaca hujan. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dalamnya proses kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat kegiatan proses pembelajaran di kelas
kalau ditanya bagaimana perasaan, tentu awalnya pasti ada rasa deg-degan karena biasanya kan kita selaku guru mengajar tanpa ada orang yang mengobservasi, tapi kali ini ada yang mengamati selaku observator. Ya, terus Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dikembangkan dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kalau berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, kemarin itu pada saat melakukan proses pembelajaran, sebagai guru telah membagi siswa ke dalam 3 kelompok itu berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan sebelumnya. Asesmennya ini asesmen non kognitif dengan melihat gaya belajarnya. Jadi ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama menggunakan video sebagai medianya nanti untuk mengklasifikasikan hewan. Kemudian kelompok kedua menggunakan kartu hewan, dan kelompok 3 itu menggunakan hewan langsung, hewan asli yang dia amati ciri-cirinya, kemudian nanti dia akan mengklasifikasikannya berdasarkan karakteristik yang diamati dari hewan tersebut. Selanjutnya area pengembangan yang telah dikembangkan tadi, menurut Ibu sejauh mana tercapaiannya? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau berdasarkan tujuan pembelajaran, untuk mengatakan itu tercapai, ya tercapai karena berdasarkan refleksinya siswa atau peserta didik itu telah mampu membuat mengklasifikasikan hewan berdasarkan karakteristik yang telah dia amati. Hanya dari proses pembelajarannya kemarin masih ditemui beberapa hambatan ya, terutama masalah pengelolaan waktu. Terus Ibu bagaimana kira-kira kekurangan dan kendala itu terjadi selama proses pembelajaran yang Ya, kendala di pengelolaan waktu tentu berawal juga dari kemampuan peserta didik untuk melakukan literasi. Karena sebagai guru kemarin sebenarnya kami sudah memfasilitasi peserta didik dengan memberikan RKPD dengan petunjuk yang jelas, kemudian handout yang bisa menjadi sumber belajarnya, tetapi ya melihat kemarin bahwa ya tingkat literasi atau kemampuan berliterasi siswa kita itu masih kurang. Terus mengapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi? Ya, tentu hal itu terjadi dari kebiasaan siswa kita yang belum bisa melakukan literasi dengan baik, pembiasaannya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses pembelajaran pada hari ini. Kira-kira Ibu rencana pembelajaran ke depannya dan perubahan apa yang akan dilakukan di proses pembelajaran itu nanti? Ya, dengan kendala yang dihadapi tadi, tentu sebagai guru setelah melakukan refleksi kita ingin pembelajaran ke depan lebih baik. Nah, salah satu cara mungkin ya kami akan menyisipkan di awal-awal pembelajaran itu untuk membiasakan siswa berliterasi. Akan ada waktu yang disediakan kurang lebih 15 menit mungkin yang akan kita akan memberikan teks atau bacaan kepada siswa supaya dia akan terbiasa untuk melakukan literasi. Kemudian dalam satu kali pertemuan sebisa mungkin guru juga akan menyisipkan soal-soal yang berbau-bau literasi lah. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana Ibu ke depannya dapat tercapai dengan terlaksana dengan baik sesuai harapan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Pengajar Praktik Pak Ibu Santosa untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya proses pasca observasi. Baik, terima kasih kesempatan itu. Ini merupakan tindak lanjutnya setelah Ibu TKP melaksanakan observasi.
pra dalam observasi. Nah sekarang untuk pelaksanaan coaching ini yaitu percakapan untuk pasca observasi. Jikalau saya perhatikan dari Irma yaitu menggunakan alur cerita sudah sesuai, tadi sudah saya amati tujuannya dari ibu untuk pasca observasi, mengidentifikasi, dan nanti tergantung bagaimana rencana aksi daripada coaching itu sendiri. Sudah bagus untuk aksi nyatanya dan untuk jalan keluarnya tadi yaitu kurangnya literasi pada siswa itu diserahkan pada coaching. Syukur hanya harapan saya mudah-mudahan kolaborasi antara TVP dengan teman sejawat ini tidak berhenti saat tugas ini saja, tetapi berkelanjutan terus, baik itu pada pembelajaran ataupun kegiatan lainnya. Saya kira itu apa tanggapan dari saya. Mudah-mudahan tetap berkelanjutan terus dan tetap semangat. Baik. Terima kasih Pak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baiklah, demikian rangkaian kegiatan kita mulai dari kegiatan observasi kelas, kemudian pasca observasi. Semoga tujuan yang ingin kita capai dapat terwujud. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan kepada Ibu. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.